Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Raffi Surya Pratista dengan NIM 25110111090. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas akhir semester 1 dari mata kuliah Mikrokonseling Dasar dengan dosen pengampu Dr. Luh Putu Sri Lestari SPD MPD dan dengan Dr. Putu Ari Darmayanti SPD MPD. Seorang siswa kelas 12 IPA 5 mengalami masalah dalam menentukan jurusan kuliah yang akan dituju setelah lulus SMA. Hal tersebut membuat siswa tersebut bingung dan juga bimbang yang menyebabkan kecemasan berlebih. Gejala kecemasan ini terjadi karena siswa menghadapi tekanan dalam memilih jurusan kuliah dan ketidakyakinan terhadap pilihannya yang akan diambil, tidak disupport dalam mengambil jurusan yang akan diinginkan, serta kekhawatirannya akan masa depannya dan juga harapan orang tuanya dan juga harapan keluarganya. Andin adalah siswi di SMA Negeri Banyuwangi. Saat ini Andin berusia 17 tahun dan berada di bangku kelas 12 SMA. Andin dikenal sebagai anak yang cukup aktif dalam organisasi sekolah. Dia juga memiliki bakat di bidang tari tradisional. Meskipun dia condong aktif di bidang non-akademik, namun dia cukup cerdas dalam bidang akademik. Nilai rata-rata Andin pada bidang akademik tiap semester selalu meningkat, dan hal inilah yang membuat namanya masuk ke dalam siswa eligible di SMA-nya. Selanjutnya, saat bulan-bulan mendekati pendaftaran SNBP, ternyata Andin masih bingung dalam mengambil jurusan yang akan dia ambil. Dia meminta pendapat kepada keluarganya mengenai jurusan yang akan dipilihnya. Hal inilah yang menghasilkan berbagai pendapat yang justru semakin membuatnya kebingungan. Terutama pendapat keluarganya yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat Andin bingung dan juga merasa cemas. Oleh karena itu, Andin melakukan konseling berharap agar dapat membantunya mengambil pilihan mengenai jurusan kuliah. Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Andin, maka konselor telah melakukan rancangan untuk proses konseling yang akan dilakukan. Konselor menggunakan keterampilan dasar dalam konseling untuk memaksimalkan cara penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Andin. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar konselor, tapi pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud konseling. Jadi, konseling adalah proses bantuan profesional melalui diskusi tatap muka untuk membantu individu atau konseli dalam mengatasi masalah ataupun mengembangkan potensi dirinya. Dibimbing oleh seorang ahli atau yang disebut konselor yang menyediakan dukungan, pemahaman, dan juga arahan agar konseli mampu menentukan dan juga menemukan solusi dan juga meningkatkan pemahaman diri serta kemampuan pada dirinya sendiri. Selanjutnya, konseli sendiri merupakan individu yang mencari atau menerima bantuan konseling karena menghadapi masalah, kesulitan, ataupun ingin mengembangkan dirinya dan dibantu oleh konselor untuk memahami diri, kondisi, serta potensi. Dan yang terakhir, konselor merupakan seorang ahli yang dilatih untuk memberikan bimbingan dan juga bantuan dalam proses konseling yang membantu konseli dalam mengeksplorasi masalah, menentukan tujuan, dan juga mencari solusi serta mencari solusi aman, rahasia yang harus tetap dijaga oleh konselor, serta konselor harus profesional dalam melakukan sesi konseling.
Keterampilan dasar konselor tentunya dibagi menjadi bermacam-macam. Yang pertama ada raport. Di sini merupakan keterampilan dasar konselor yang dimana merupakan proses membangun hubungan ataupun kepercayaan awal antara konselor dan juga konseli melalui sikap yang hangat. Selanjutnya ada attending. Attending ini merupakan keterampilan memberikan perhatian penuh secara nonverbal seperti kontak mata dan juga secara verbal untuk menunjukkan keterlibatan konselor dalam proses konseling yang berlangsung. Yang ketiga ada acceptance. Di sini acceptance merupakan penerimaan tanpa syarat dari konselor terhadap konseli secara apa adanya tanpa penilaian untuk menciptakan rasa aman dalam sesi konseling. Dan yang keempat ada structuring. Structuring merupakan batasan dalam proses konseling yang berisi kesepakatan antara konselor dan juga konseli yang biasanya terjadi di awal sesi konseling. Batasan ini dapat mencangkup batasan waktu, batasan peran, batasan tindakan, dan juga batasan masalah. Selanjutnya ada teknik bertanya konselor. Yang pertama ada teknik bertanya terbuka yang digunakan konselor untuk memberikan pertanyaan yang mendorong konseli untuk menceritakan secara luas dan juga mendalam. Seperti contohnya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Selanjutnya ada pertanyaan tertutup yang biasanya digunakan konselor untuk memberikan pertanyaan yang mencari jawaban yang lebih singkat seperti jawaban ya atau tidak, atau fakta atau jawaban yang lebih spesifik untuk mengklarifikasi cepat kepada konseli. Selanjutnya ada leading skill yang merupakan keterampilan konselor dalam memimpin atau mengarahkan alur pembicaraan konseli agar tetap fokus pada tujuan konseling, mendorong konseli untuk mengambil lebih dalam, serta dapat menjaga konsistensi topik yang dibahas pada sesi konseling. Selanjutnya untuk pertanyaan, ada pertanyaan dasar yang digunakan konselor untuk memberikan pertanyaan sederhana yang dalam memulai percakapan. Contoh pertanyaannya, apa yang ingin dibahas hari ini? Dan selain itu ada bertanya lanjut yang biasanya digunakan konselor untuk memberikan pertanyaan yang mendalam yang mendalami respon sebelumnya dari pertanyaan dasar untuk menggali lebih dalam informasi yang diberikan konseli dalam jawaban konseli di pertanyaan dasar yang telah diberikan oleh konselor. Jadi dalam teknik bertanya dari konselor ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Selanjutnya ada rejection yang merupakan keterampilan dasar konselor untuk melakukan penolakan secara sopan terhadap topik yang tidak relevan untuk menjaga fokus pada sesi konseling, atau juga merupakan penolakan sopan pada keinginan konseli yang dapat membahayakan dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya ada statement yang merupakan keterampilan dasar konselor untuk memberikan pernyataan langsung dari konselor untuk menyampaikan pemahaman atau dukungannya terhadap konseli. Lalu ada reflection of feeling. Di sini merupakan pemantulan emosi atau pemantulan perasaan konseli dengan kata yang akurat agar meningkatkan hubungan yang baik antara konselor dan juga konseli.
Dan selanjutnya ada empati. Empati merupakan pemahaman yang mendalam terhadap perasaan konseli, di mana konselor seolah-olah berada dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Selanjutnya ada supporting, merupakan pemberian dukungan emosional untuk memperkuat rasa percaya diri konseli yang dapat dilakukan dengan dukungan verbal dan juga non-verbal. Lalu ada reassurance yang merupakan penenangan, penguatan, dukungan, harapan ataupun juga validasi yang menunjukkan bahwa situasi konseli saat itu normal dan dapat diatasi, dan hal itulah yang membuat konseli merasa lebih tenang saat proses konseling. Selanjutnya ada klarifikasi. Klarifikasi adalah keterampilan yang dilakukan konselor untuk memastikan pemahaman konselor dalam memahami dengan benar apa yang telah disampaikan oleh konseli, yang difungsikan untuk memfasilitasi pemahaman bersama dan juga menghindari kesalahpahaman antara konselor dan juga konseli. Lalu ada konfrontasi. Konfrontasi merupakan keterampilan konselor untuk menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pemikiran, perasaan, ataupun juga perilaku konseli. Misalnya apa yang telah dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukannya. Tujuannya untuk membantu konseli menghindari kontradiksi dan juga mendorong perubahan pada konseli. Lalu ada keterampilan paraphrasing. Keterampilan ini adalah teknik mengulangi kembali pernyataan atau inti ungkapan dari konseli dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa konselor mendengarkan secara aktif dan juga memahami pesan yang telah disampaikan oleh konseli. Selanjutnya ada interpretasi, yang merupakan keterampilan melibatkan upaya konselor untuk mengulas atau memberikan makna pada pemikiran, perasaan, perilaku, dan juga pengalaman konseli dengan merujuk pada teori-teori tertentu, yang bertujuan untuk memberikan perspektif baru agar konseli dapat memperoleh pemahaman yang baru dan dapat terjadi perubahan perilaku pada konseli. Lalu ada silent atau waktu diam, yang merupakan keterampilan konselor untuk memberikan jeda ataupun keheningan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada konseli untuk berpikir ulang, merenung, dan juga menetralisir perasaan yang sebelumnya, dan melanjutkan pembicaraan setelah diberikan waktu diam. Lalu ada keterampilan summary atau meringkas atau kesimpulan. Keterampilan ini digunakan untuk meringkas atau memberikan poin-poin utama dari apa yang telah dikatakan dan dirasakan konseli selama sesi ataupun pada bagian-bagian tertentu dari sesi konseling, yang dapat membantu mengorganisir informasi dan juga mengulas kemajuan konseling. Lalu ada advice atau nasihat. Keterampilan ini memberikan nasihat yang diberikan saran atau merekomendasikan kepada konseli mengenai tindakan yang harusnya diambil. Dan dalam banyak pendekatan konseling, ini biasanya digunakan secara hati-hati karena tujuan utama konseling seringkali adalah memberdayakan konseli untuk menentukan solusi mereka sendiri.
Lalu di tahap terakhir ada termination yang merupakan pengakhiran atau terminasi, merupakan keterampilan konselor yang berkaitan dengan mengakhiri proses konseling secara efektif, yang mencangkup penetapan tujuan, evaluasi, kemajuan, dan juga persiapan konseli untuk dapat berfungsi secara mandiri setelah sesi konseling berakhir. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai keterampilan dasar konselor. Selanjutnya akan ada video sesi konseling yang dimana menerapkan keterampilan dasar konselor dalam melakukan sesi konseling dari awal hingga akhir. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Andin. Silakan duduk. Iya, Ibu. Terima kasih. Iya, silakan duduk, Andin. Iya, Ibu. Terima kasih. Iya. Selamat pagi, Andin. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Ibu dengar dari Ibu Susi kemarin kamu habis ikut lomba tari ya? Gimana hasilnya? Iya, Bu. Saya habis mengikuti lomba tari. Alhamdulillah saya juara 2, Bu. Karena peserta yang lain juga bagus-bagus, Bu. Jadi susah untuk juara 1, Bu. Oh, tidak apa-apa, Andin. Kamu juara 2 juga sudah membanggakan nama sekolah kita. Tidak apa-apa ya, Andin. Ibu bangga sama kamu. Iya, Bu. Saya juga senang sudah membanggakan nama sekolah kita. Ya, alhamdulillah. Oh iya, Andin. Kamu barusan habis mata pelajaran apa? Mata pelajaran matematika wajib, Bu. Oh, matematika wajib ya. Siapa yang ngajar, Andin? Matematika wajib yang ngajar Bu Eva, Bu, hari ini. Oh, Bu Eva, gimana? Kalau mau ngajar pasti Bu Eva seru kan ya? Seru sih, Bu, karena hari ini juga materinya baru, jadi seru banget hari ini, Bu. Oh, pastinya Andin sudah menguasai kan ya materi yang tadi diberikan? Alhamdulillahnya iya, Bu, karena materinya sangat mudah dan Bu Evanya juga menjelaskannya sangat baik, jadi bisa untuk memahaminya. Baguslah kalau begitu. Oh iya, Ibu mau tanya, apa yang membuat Andin menemui Ibu? Apakah ada yang bisa Ibu bantu, Andin? Tidak apa-apa, Andin. Ayo coba bilang ke Ibu. Saya kesini karena saya kebingungan untuk mengambil jurusan, Bu, dan saya masih bingung untuk mengambil jurusan apa, dan saya susah untuk mengontrol kecemasan saya, Bu, karena kebingungan itu. Oh, jadi seperti itu. Ibu tahu yang sedang Andin rasakan. Pastinya ingin mengambil keputusan membuat hal
setelah ini Andin sudah lulus. Soal jurusan kuliah pastinya harus dipikirkan secara matang-matang karena itu menyangkut masa depan Andin. Iya Bu. Oh ya Andin, ibu mau tanya, apa yang ingin Andin capai dari sesi konseling kita hari ini? Saya ingin bisa menentukan jurusan kuliah pilihan saya Ibu, dan saya juga ingin bisa mengontrol kecemasan serta kebingungan saya Ibu. Oh ya, semoga yang Andin ingin capai bisa kita capai bersama pada sesi konseling saat ini ya. Iya Ibu. Ya, ibu mau tanya, apakah Andin sebelumnya sudah pernah melakukan layanan konseling atau Andin sudah mengetahui apa itu konseling? Sebenarnya saya belum tahu apa itu konseling Bu, dan saya datang ke sini gitu saya rasanya malu dan takut Ibu, karena ini pertama kali saya masuk ke ruangan BK ini Ibu. Tapi saya bingung kalau nggak kesini, saya tetap cemas dengan jurusan saya dan masih kebingungan Ibu, serta susah untuk mengontrol emosi saya Ibu. Tidak apa-apa Andin, kamu bisa datang ke ruang BK saat kamu mengalami masalah dan ingin cerita. Ibu di sini akan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Jadi di sini ibu juga mau menjelaskan apa itu konseling. Jadi konseling merupakan proses bantuan dari ibu sebagai konselor kepada Andin sebagai konseli untuk memecahkan masalah Andin. Jadi seperti itu. Apakah dari sini Andin dapat memahaminya? Baik Bu, saya sudah memahaminya apa itu konseling Ibu. Bagus sekali Andin. Oh ya, di sini apakah Andin ada kesibukan lain? Di sini ada mata pelajaran agama Bu, jam terakhir. Oh, seperti itu. Karena Andin setelah ini masih ada kesibukan lain yaitu mata pelajaran agama, bagaimana kalau sesi konseling kita cukupkan waktunya 30-45 menit saja, dan nanti jika pada sesi ini Andin masih kebingungan, masih belum menemukan jawaban mengenai masalah yang Andin hadapi, kita akan atur jadwal di pertemuan lainnya. Apakah Andin setuju dengan itu? Baik Bu, saya setuju atas waktu yang sudah Ibu tawarkan. Ya, bagus sekali Andin. Oh iya Andin, nanti kita berbincang santai saja ya. Nanti Andin sebagai konseli bisa terbuka kepada ibu dan juga bebas bercerita kepada ibu tentang masalah yang sedang Andin hadapi. Karena keterbukaan dan saat Andin bercerita kepada ibu itu bisa membantu proses jalannya konseling kita. Dan Andin tenang saja, kerahasiaan cerita Andin pasti akan ibu jaga karena ibu menjaga asas kerahasiaan. Jadi Andin tenang saja ya. Iya Bu, nanti saya akan jawab dan cerita sejujur-jujurnya Ibu. Oke Andin. Baik Andin, seperti yang telah Andin bilang kepada ibu tadi, kalau Andin merasa cemas dan bingung mengenai pemilihan jurusan kuliah, apakah betul seperti itu Andin? Betul Ibu, betul sekali seperti itu. Baik Andin, dalam sesi konseling kita pada siang hari ini, kita akan fokus pada satu masalah yang sedang Andin hadapi saja ya. Dan sekarang ibu mau minta Andin untuk menceritakan lebih dalam lagi dan menjelaskan kebingungan yang sedang Andin hadapi mengenai memilih jurusan kuliah. Apakah bisa Andin ceritakan kembali? Baik Bu, jadi saya masih bingung untuk mengambil jurusan kuliah pilihan saya sendiri Bu. Dan bentar lagi kan sudah pendaftaran SNBP Bu. Oh seperti itu. Kalau ibu boleh tanya ya, apakah Andin sudah memiliki gambaran atau keinginan ingin menjadi apa di masa depan? Ada Bu, sebenarnya saya ingin menjadi guru tari Bu,
tapi hal tersebut tidak didukung oleh keluarga saya, Ibu. Oh, Bu Dan- Rotalia. Dan hal itulah yang membuat saya bingung, cemas, dan sedih, Bu. Oh, oke. Tampaknya Andin merasa sedih ya karena keinginan Andin tidak didukung oleh keluarga. Sudah Andin, jangan bersedih lagi ya. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama untuk masalah Andin yang sedang Andin hadapi ini. Sudah, jangan bersedih ya. Iya, Ibu. Tapi Andin, saat Andin tadi bilang kepada ibu kalau Andin itu cemas dan juga bingung memilih jurusan kuliah, dan saat ibu perhatikan saat Andin bilang kepada ibu tentang jurusan yang Andin minati untuk kuliah kedepannya, Andin tampaknya merasa ragu dan juga tidak terlalu percaya diri. Apakah sebenarnya tuh Andin ragu dengan pilihan Andin sendiri? Saya sebenarnya takut, Bu, kalau pilihan saya tidak sesuai dengan harapan kedua orang tua saya. Dan saya juga memang sangat ingin mengambil jurusan ini, Bu. Tapi saya juga tidak ingin mengecewakan keluarga saya. Oh, seperti itu. Dari yang kamu sampaikan tadi, dari yang Andin sampaikan tadi, Ibu menangkap bahwa kebingungan Andin dalam memilih jurusan kuliah sebenarnya bukan hanya karena Andin pilihan jurusan itu sendiri, tapi juga karena Andin merasa tertekan dengan harapan keluarga yang berbeda-beda. Mungkin hal itu membuat Andin merasa tidak bebas memilih kesenangan Andin sendiri. Iya, Bu, saya jadi bingung antara mau mengikuti kemauan keluarga atau keinginan saya sendiri, Bu. Itu wajar Andin. Dengan memahami dilema ini, kita bisa sama-sama mencoba mencari jalan tengah yang memungkinkan pastinya untuk agar Andin merasa tetap nyaman dan tetap mendapatkan dukungan dari keluarga Andin. Sepertinya kesedihan Andin cukup mendalam ya. Berarti Andin sudah pernah ya membicarakan keinginan kepada keluarga. Lalu apakah mereka mempunyai pendapat lain, Andin? Iya, Bu, kakak saya bilang kalau pendidikan jurusan tari itu nggak ada masa depannya. Dan pendapat dari kakak saya ingin untuk mengambil jurusan pendidikan matematika, Bu. Karena katanya kalau pendidikan matematika ini sangat luas untuk pekerjaannya, Bu, dan peluangnya lebih luas sih, Bu, seperti itu. Tapi ibu saya menyuruh saya atau menginginkan saya untuk mengambil pendidikan IPA, Bu. Sedangkan saya menyuruh saya untuk mengambil pendidikan seni rupa, Ibu. Dan disitulah saya merasa kalau saya mau jadi guru tari, saya kayak orang yang egois dengan keluarga saya sendiri, Bu. Andin, aku paham betul yang sedang Andin rasakan, beban yang sedang Andin pikul saat ini. Andin menghadapi dilema antara harapan masing-masing anggota keluarga dan juga keinginan Andin sendiri. Andin ingin menentukan pilihan yang tidak hanya memuaskan mereka, namun juga sesuai dengan bakat dan minat Andin, kan? Saya sendiri ingin mereka mendukung saya, Ibu, dan mendukung keputusan saya untuk mengambil jurusan ini. Tapi saya juga takut jika pilihan saya tidak sesuai dengan harapan mereka, dan justru saya tidak dapat membahagiakan mereka ke depannya, Ibu.
Oh, jadi seperti itu ya Andin ya. Iya Ibu, dan saya harus mohon kepada keluarga saya agar mereka mengerti yang saya inginkan dan saya rasakan sekarang, Bu. Kalau seperti ini terus saya tidak kuat, Ibu, dan rasanya saya ingin pergi dari rumah untuk sementara ini, Bu. Saya paham dengan apa yang sedang Andin rasakan. Tapi coba pikirkan lagi ya, pikirkan lagi baik-baik. Pergi dari rumah sama beberapa hari itu mungkin bukan solusi terbaik. Karena bukannya masalahnya menjadi reda, malah akan tambah memperparah dan memperkeruh keadaan rumah Andin. Jadi tolong Andin pikirkan lagi baik-baik. Tidak apa-apa. Ibu akan memberikan waktu sebentar untuk Andin merenung dan berpikir. Gunakan waktu itu ya untuk mengatur pikiran dan juga perasaan Andin. Ini Andin, kamu saya makan ya. Sebelumnya maaf, Bu, jadi saya emang kepikiran mau pergi aja dari rumah kayak dulu waktu SMP, Bu. Saya lari semalaman gara-gara orang tua marah-marah soal nilai rapot, sampai polisi yang nemuin saya di terminal bus, Bu. Sekarang rasanya sama lagi, Bu. Kalau saya ngotot tari pasti ribut besar, Bu. Andin, terima kasih ya sudah berbagi pengalaman masa lalunya Andin kepada Ibu. Pengalaman masa lalu itu pasti membuat Andin traumatis ya, dan membuat sekarang ini Andin merasa lebih takut dengan konflik keluarga. Ibu lihat pola pikir lari atau pergi dari rumah itu, hal ini akan muncul lagi saat tekanan dan harapan orang tua bertabrakan dengan mimpi Andin. Tapi ingat ya, dulu Andin selamat dan juga Andin berhasil pulang. Artinya Andin itu kuat. Apa yang paling kamu takutkan sekarang kalau tetap di rumah dan bicara lagi soal tentang tari, Andin? Saya takut ayah saya malah besar, Ibu, dan malah menjadi pertengkaran besar di rumah, Ibu. Jadi seperti itu ya. Ya, Ibu. Andin, Ibu paham dengan ketakutan Andin saat ini. Karena kalau ayah Andin marah bisa bikin rumah terasa seperti medan perang kan.
Tapi apa Andin ingat dulu waktu Andin lari dari rumah, apa yang terjadi setelahnya? Ayah Andin akan tetap sayang Andin kan? Iya sih Bu, ayah saya tetap sayang sama saya. Apakah Andin sudah merasa lebih enak sekarang? Iya Bu, saya sudah merasa sedikit lebih lega. Oke, baiklah Andin. Apakah Andin sudah memikirkan kembali mengenai keinginan Andin tadi yang masalah Andin ingin pergi dari rumah? Saya sudah berpikir lebih ulang Bu, saya tidak ingin pergi dari rumah. Dan saya rasa pergi dari rumah bukan solusi Bu, malah saya akan merasa makin bingung dan sedih kalau jauh dari keluarga saya Ibu. Bagus sekali Andin. Andin sudah mempertimbangkan hal itu. Lalu apa yang Andin rasakan sekarang tentang situasi yang ada di rumah? Saya masih merasa berat dengan perbedaan pendapat keluarga Ibu. Tapi saya ingin mencoba tetap di rumah dan mencari jalan supaya semuanya lebih baik Bu. Jadi inti dari keinginan Andin saat ini yaitu tetap berada di rumah dan berusaha mencari solusi supaya hubungan dengan keluarga tetap baik. Walaupun pendapat mereka itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Benar begitu Andin? Iya Ibu, memang begitu Bu. Saya ingin mencoba lebih sabar dan mencari jalan supaya semua bisa berjalan dengan baik tanpa membuat situasi menjadi konflik Ibu. Itu keputusan yang sangat tepat Andin. Kita akan bersama-sama mencari cara supaya Andin bisa merasa lebih nyaman dan tentunya Andin bisa menyampaikan perasaan Andin dengan baik kepada keluarga Andin dan juga agar hubungan dalam keluarga Andin semakin membaik ke depannya ya. Baik Bu. Lalu Andin, coba Andin pikirkan hal apa yang akan Andin lakukan pertama kali untuk menjadikan hal itu sebagai solusi dari permasalahan yang sedang Andin hadapi. Baik Bu, mungkin akan mulai mengobrol sama keluarga saya dengan mulai memilih waktu yang tepat ketika suasana keluarga saya sedang tenang Bu, supaya mereka lebih siap mendengarkan penjelasan dari saya Ibu. Wah, itu solusi yang bagus sekali Andin. Ibu sangat senang kalau Andin sudah memiliki solusi awal ini yang akan Andin coba untuk permasalahan Andin ini. Bagus sekali Andin. Ibu yakin dengan cara itu kamu akan lebih mudah menyampaikan perasaanmu dengan baik dan keluarga pun pasti tentunya akan lebih mengerti dengan kemauan yang sedang Andin inginkan saat ini. Nah, kalau begitu sekarang kita menetapkan solusi ya yang akan Andin lakukan. Coba Andin pikirkan lagi solusi yang dapat Andin lakukan yang bisa mengatasi permasalahan Andin saat ini. Apa saja yang akan Andin lakukan untuk menyelesaikan masalah Andin ini? Setelah itu tolong Andin sampaikan kepada ibu ya. Iya Ibu. Jadi yang pertama seperti yang saya bilang tadi sih Bu, untuk saya memilih waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan kepada keluarga saya Ibu. Oke. Selanjutnya apakah masih ada lagi Andin solusi yang Andin pikirkan? Yang kedua, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai keinginan saya jurusan ini Bu yang saya inginkan dan saya pilih, dan saya akan coba menerima apapun pendapat dari keluarga saya Ibu.
biasa Andin. Solusi yang kedua itu solusi yang bagus. Jadi Andin akan mencoba menerima pendapat keluarga Andin setelah Andin menjelaskan keinginan Andin ya. Lalu apakah masih ada lagi solusi yang ketiga yang Andin pikirkan untuk dapat Andin terapkan? Setelah itu saya akan mengkomunikasikan titik tengahnya agar saya dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat bakat saya, Ibu, dan tentunya tetap mendapatkan izin dari keluarga saya, Ibu. Wah, itu solusi yang sangat bagus Andin. Jadi kita punya 3 solusi untuk saat ini ya, yaitu Andin mencari waktu yang tepat untuk mengkomunikasikannya kepada keluarga Andin. Lalu dilanjut dengan Andin menyampaikan keinginan dengan jelas kepada keluarga, dan Andin akan menerima dengan segala pendapat yang diberikan oleh keluarga Andin. Dan yang terakhir, Andin akan mengkomunikasikannya lebih lanjut agar mendapatkan titik tengah dari permasalahan memilih jurusan, dan pastinya agar tetap sesuai dengan bakat dan minat Andin, dan juga tetap mendapatkan izin dari keluarga. Ya Bu, itu yang akan saya lakukan agar saya dapat memilih jurusan yang tepat dan sesuai bakat dan minat saya. Baik Andin, dari sesi konseling yang telah kita lakukan di hari ini, Ibu mau menyimpulkan bahwa kita sama-sama tahu kalau kebingungan akan membuat seseorang, pastinya akan membuat seseorang itu merasakan cemas. Apalagi kebingungan memilih jurusan kuliah yang pastinya akan berpengaruh besar untuk masa depan selanjutnya. Dan dari sini Andin telah menemukan 3 solusi yang akan Andin lakukan agar dapat memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat Andin, dan pastinya akan mengkomunikasikannya lebih lanjut lagi kepada keluarga agar keluarga Andin dapat memahami dan juga mengerti yang sedang Andin hadapi, Andin rasakan, dan Andin minati. Baik, seperti itu Andin. Iya Ibu, betul sekali. Baik Andin, Ibu harapkan Andin dapat benar-benar melakukan solusi yang telah Andin bicarakan kepada Ibu ya. Dan Andin dapat benar-benar hal itu akan dapat benar-benar menjadikan jawaban dari permasalahan yang sedang Andin hadapi. Baik Bu, tenang saja, pasti saya akan lakukan dan saya akan memberitahu Ibu jika sudah saya lakukan dengan baik Ibu. Oke. Kalau begitu mari kita bisa atur jadwal pertemuan berikutnya Andin. Jika Andin bersedia nanti kabari Ibu lagi ya, dan nanti Ibu akan konfirmasi waktunya kepada Andin. Iya Bu, saya bersedia untuk sesi selanjutnya. Baiklah Andin, karena kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Andin hadapi, dan kita sudah sama-sama sepakati dari awal mengenai waktu sesi konseling, yaitu kurang lebih 30-45 menit tadi ya. Di sini karena waktu yang kita sepakati sudah hampir habis, jadi kita akhiri sesi konseling pada hari ini ya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan saya dan membantu saya dalam mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Baik Andin, Ibu juga sangat senang dapat membantu Andin dalam menyelesaikan masalah yang sedang Andin hadapi saat ini. Dan Ibu juga terima kasih kepada Andin sudah hadir dan mau bercerita secara terbuka kepada Ibu ya pada hari ini. Semoga dari sesi konseling yang telah kita lakukan hari ini dapat bermanfaat buat Andin dan menjadi
benar-benar menjadi solusi agar Andin tidak merasakan cemas dan juga tidak kebingungan dalam memilih jurusan kuliah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Nanti Ibu akan konfirmasi untuk jadwalnya. Nanti biar Ibu WA ke nomor Andin ya. Ini Bu, baik Bu, saya yang seharusnya berterima kasih kembali kepada Ibu, dan saya izin pamit kembali ke kelas ya Ibu. Oh iya, Andin habisin pelajaran agama ya? Iya Ibu. Oke, semangat ya belajarnya. Iya Ibu, terima kasih Ya. banyak ya Bu. Hati-hati ya Andin. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Iya, sama-sama Andin. Ya, Terima kasih Bu. hati-hati ya. Iya, makasih. Semangat. Iya. Baik, berdasarkan video sesi konseling tersebut, dapat disimpulkan bahwa sesi konseling tersebut terjadi antara konselor dan juga Andin sebagai konseli yang berhasil mengatasi kebingungan mengenai memilih jurusan kuliah, di mana minatnya Andin menjadi guru tari yang bertabrakan dengan harapan keluarga yang sangat beragam, di mana kakaknya merekomendasikan agar Andin mengambil pendidikan matematika untuk prospek pekerjaan yang luas, serta ibunya memilih Andin untuk pendidikan IPA dan juga ayahnya mengusulkan untuk seni rupa. Konselor membangun raport di awal melalui sapaan hangat, apresiasi prestasi di mana Andin juara 2 lomba tari. Selanjutnya adanya penjelasan konseling dan juga eksplorasi empati atas rasa malu, cemas, serta trauma masa lalu Andin pada saat Andin lari dari rumah saat SMP karena nilai rapotnya yang buruk, sehingga Andin dapat membuka sepenuhnya dan juga menolak untuk kabur dari rumah lagi. Proses konseling tersebut menghasilkan 3 solusi yang konkret yang dirumuskan bersama antara Andin dan juga konselor. Yang pertama adalah pilihan waktu yang tepat seperti malam minggu saat santai untuk komunikasi. Yang kedua yaitu menjelaskan minat tari secara lebih rinci dengan contoh karir seperti koreografer atau pengajar di industri hiburan sambil menerima pendapat keluarga. Yang ketiga, dengan mencari titik tengah jurusan yang selaras dengan bakat dan juga pastinya ada dukungan keluarga yang dilengkapi rencana aksi praktis seperti dialog dan juga contoh, dan adanya jurnal catatan kemajuan yang akan dibuat oleh Andin. Dan pada sesi akhir konseling, Andin keluar setelah sesi konseling itu menjadi lebih lega, semangat, dan juga pastinya mandiri, dengan komitmen melaporkan hasil serta jadwal sesi lanjutan, membuktikan transformasi bimbingan konseling dari ruang administratif menjadi proses proaktif holistik yang memperdayakan siswa mengelola dilema pribadi secara bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Baik, dari video sesi konseling yang telah saya buat, saya belajar bahwa rasa cemas dan juga kebingungan dalam memilih jurusan ataupun rasa cemas dan kebingungan pada masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, perlunya kita untuk bercerita kepada orang lain, boleh kepada orang-orang yang terpercaya seperti konselor, guru BK, bahkan teman dan juga sahabat kita sendiri. Karena jika hal itu akan dipendam sendiri, pastinya akan membuat kita untuk melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita dan juga dapat membahayakan orang lain.
dan dengan kita bercerita pastinya akan membuat rasa itu menjadi lega dan kita akan menghasilkan demikianlah yang dapat saya sajikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Demikianlah yang dapat saya sajikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.